Hai Andika, guys di sini. Kalau misalkan beberapa minggu kemarin kita nge-review earphone gaming yang murah dari Sades, di video kali ini kita akan mereview keyboard dari Sades juga yang harganya nggak kalah murah dengan spesifikasi dan fitur yang cukup wah. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Sades Poenic Gaming Mechanical Keyboard. Kalau masalah soal build quality, menurut saya keyboard dari Sades ini nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Karena kalau misalkan kalian masih ingat, dulu ketika kita awal-awal pindah studio, Sades ini ngirimin keyboard kita ke studio yang lama. Nah, sama kurirnya ditaruh di depan pagar dan akhirnya seharian semalaman kehujanan. Dan itu masih bisa dipakai walaupun harus dicelupin beras sedikit, cuman kalau keyboard lain mungkin langsung rusak. Tapi keyboard dari Sades masih bisa digunakan sampai sekarang. Jadi kalau masalah soal build quality, keyboard dari Sades menurut saya udah oke banget. Kalau dari segi dimensi dan juga berat, Sades Poenic ini cukup berat dan memang sepertinya segmennya bukan keyboard 60% atau keyboard portable yang bisa dibawa kemana-mana. Bobotnya 1,2 kg dengan keyboard full size 104 tombol lengkap dengan numpad dengan dimensi panjangnya 45,5 cm, lebarnya 16,3 cm dengan ketebalan 4 cm. Jadi kalau misalkan udah dipasang di setup di PC di kamar kalian, menurut saya udah nggak usah dibawa kemana-mana karena space-nya bakal menu-menuin tas dan juga lumayan berat. Cuman keuntungannya karena dia dari segi bobot berat dan juga rubber fit di bagian bawahnya ini keset banget. Jadi kalau misalkan kalian bermain game dengan sangat barbar, nggak usah khawatir kalau misalkan keyboardnya ini bakalan kegeser-geser karena dia memang berat banget dan rubber fitnya juga keset, jadi aman. Kemudian kalau dari segi desain terlihat mechanical gaming keyboard yang kokoh banget. Untuk bahan materialnya terbuat dari plastik ABS yang tebel banget, makanya dia berat 1,2 kg dan dia bisa dicopot. Jadi framenya ini bisa dicopot atau Sades menamainya dengan double cover. Jadi kalau misalkan kalian pengen repaint atau kalian lagi seneng-senengnya ngecat sesuatu atau lagi seneng-senengnya pakai konten hydro dip misal, nah untuk bawaannya sebenarnya warnanya hitam seperti ini ya. Cuman Sades juga ngirimin kita versi repaint atau versi catnya ungu dan putih. Tapi saya pasang putih aja biar terlihat lebih kontras dengan warnanya hitam. Nah, keuntungannya kalau misalkan double cover seperti ini, kalian bisa custom untuk framenya ini sesuai dengan keinginan dan juga mood kalian. Jadi biar ada sentuhan personal touch dan juga personal look dari penggunanya gitulah. Dan untungnya double cover ini kalau suatu saat misalkan keyboardnya bagian dalamnya ini masuk kena debu atau kotor, kita bisa gampang membersihkannya. Jadi untuk maintenance-nya nggak terlalu susah. Dan menurut saya ini adalah salah satu poin plus dari Sades Poenic ini. Kemudian untuk switch-nya Sades Poenic ini terdapat dua varian. Jadi ada yang Kail Red dan juga ada yang Kail Brown. Untuk unit yang kita review ini pakai Kail Red dengan 500 gram actual force, dimana berarti dia butuh force atau kekuatan sekitar 50 gram untuk register dengan baik, dan 0,4 mm actuation point berarti dia butuh dipencet sekitar 0,4 mm agar register dengan akurat. Nah, dengan spesifikasi seperti ini, kalau saya pribadi sih suka banget dengan karakter Kail Red yang ada di Sades Poenic ini karena nggak terlalu kerasa berat untuk ditekan dan responsif. Suaranya juga nggak terlalu cetak-cetak, cukup silent untuk sebuah gaming mechanical keyboard. Kemudian untuk key life-nya, Sades mengklaim kalau Sades Poenic ini bisa bertahan sampai 80 juta klik, yang menurut saya itu udah panjang banget umurnya. Kemudian untuk fitur-fitur lain juga banyak banget. Pertama kita bahas dulu untuk fitur RGB illumination yang menurut saya banyak banget modenya yang bakalan membantu kita. Jadi pertama untuk mengganti mode RGB kita bisa tekan tombol function plus print screen dan terdapat 15 mode RGB illumination buat kalian yang mungkin suka dengan mode RGB dan beberapa animasi LED efeknya. Cuman kalau kalian nggak suka mode RGB, kalian juga bisa ganti warna statiknya dengan tombol function plus scroll lock. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu suka ya dengan tombol yang RGB karena menurut saya terlalu rame. Cuman kalau disuruh milih antara keyboard gaming mechanical yang RGB atau nggak RGB, tentu saya akan memilih yang RGB. Kenapa? Karena saya bisa mengganti tombol backlightnya ini sesuai dengan keinginan saya. Jadi tinggal FN, scroll lock. Nah, seperti ini.
dia udah ganti warna. Dan menurut saya kalau RGB, kalau misalkan saya bosan, saya tinggal ganti warna statik gitu aja. Dan yang menarik, Sades Phoenix ini juga memiliki fitur highlight untuk tombol keyboard sesuai dengan game yang kita mainkan. Biasanya keyboard itu cuma di highlight di tombol WASD aja, padahal nggak semua game pakai WASD. Nah, Sades Phoenix ini memiliki shortcut untuk highlighting tombol sesuai game. Jadi FN +1 untuk game FPS, +2 untuk game CF, +3 untuk COD, +4 untuk LOL, dan +5 untuk game racing. Jadi buat main game apapun, Sades Phoenix ini fitur highlightnya bisa masuk. Kemudian untuk menambah atau mengurangi tingkat brightness LED-nya, kita bisa pakai tombol FN atau function plus arrow. Tapi kalau kalian pengen nggak pakai lampu, ya langsung aja tekan tombol function plus escape. Dan untuk fitur shortcut lain, kalian bisa baca di belakang boxnya karena udah ada keterangannya lengkap banget. Kemudian untuk kabelnya dari segi build quality udah kuat, tebel, dan padat banget. Kalau misalkan di rumah kalian banyak tikus dan akhirnya tikus memilih untuk memakan kabel dari Sades Phoenix ini, menurut saya itu kayak butuh setahun gitu loh biar dia tipis, karena ini memang gak hanya tebel tapi padat. Kalau ditekan itu bener-bener kayak batu gitu, tebel, jadi udah solid banget. Kemudian untuk konektornya USB dan juga udah pakai konektor gold plate, dimana transfer datanya akan lebih baik kalau misalkan pakai USB dengan gold plate. Kemudian Sades Phoenix juga udah punya fitur anti ghosting, dimana ketika kita tekan tombol secara bersamaan, perintahnya akan terregister bersamaan. Jadi buat kalian yang main game yang butuh banyak tombol seperti Dota atau game lain, nggak perlu khawatir tombolnya nggak kepencet. Kemudian jelas dia juga sudah memiliki tombol makro yang bisa kita custom di software dan juga kita save profilnya. Jadi buat kalian yang suka ngedit-ngedit shortcut di game ataupun editing di Premiere Pro, fitur makro ini bisa sangat membantu. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari gaming mechanical keyboard dari Sades yang namanya Sades Phoenix ini. Dan kesimpulannya, dengan harga, nah ini pahlawan kota silahkan masuk ya, harganya 599 atau bisa dibilang 600.000, itu harga SRP ya. Jadi kalian bisa mendapatkan harga yang biasanya lebih murah dari harga SRP. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan untuk kelebihannya menurut saya di harganya dia udah pakai switch red dari Kail yang menurut saya banget karena enak banget buat ngetik. Kemudian juga memiliki fitur RGB yang lengkap banget, nggak hanya RGB. Jadi dia memiliki fitur highlight RGB, kemudian mode statik dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk kelebihan lain, fitur makro anti ghosting juga udah ada di harga segini. Kekurangannya menurut saya adalah di armrest, karena saya udah pakai keyboard ini selama 2-3 hari untuk bikin script. Bahkan script dari Sades ini juga saya bikin pakai keyboard ini. Dan yang menurut saya kurang adalah di bagian armrest, karena kalau misalkan saya ngetik itu biasanya saya pakai keyboard yang ada armrestnya. Jadi bagian sini tuh nggak terlalu menggantung. Tapi kalau misalkan nggak ada armrestnya, kayak gampang capek gitu. Jadi mungkin Sades bisa buat armrest tambahan atau jual armrest tambahan untuk ini, karena sayang banget fiturnya udah oke banget, cuman menurut saya kurang di bagian armrest. Itu aja sih. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.